Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Ici. Alhamdulillah. Ini Ning, kalau ini luar biasa ya. Saya kehadiran tamu yang sangat istimewa. Perempuan inspirasi dari yang banyak menginspirasi dari Maluku Tengah. Ini kalau dikatakanlah perempuan tangguh dari Pamahanusa Nusa. Selamat datang Ning. Ya, terima kasih Kak. Ya, oke. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita berbagi pengalaman ya. Siap. Karena saya dengar sih, saya juga banyak terinspirasi dari gerakan-gerakan Ning sendiri secara kemanusiaan ya, dalam lembaga-lembaga kemanusiaan. Sebelumnya perkenalkan diri gitu. Ya, makasih. Saya Ningsi Keledar dari Maluku Tengah, tepatnya di Kota Masohi. Sementara alhamdulillah dikasih izin untuk jumpa sama Kak Ici, bersilaturahim. Alhamdulillah, makasih Kak Ici atas waktunya. Ya Allah, saya juga sih sebenarnya sangat bangga dan terharu tiba-tiba kehadiran tamu istimewa bagi saya. Dan selama ini sebenarnya saya ikuti juga perjuangan nih, gerakan-gerakan ini dalam agenda-agenda keumatan, kemanusiaan. Itu sangat menginspirasi loh, dan saya sangat berbangga ada anak muda khususnya perempuan yang memang mau juga terlibat dalam hal-hal kemanusiaan gitu. Ning tadi ya biasa disapa Ning nih, sudah lama kita berkenal, kebetulan kita sama-sama sepulau dari Maluku Tengah ya. Oke, alhamdulillah sehat kan Ning? Alhamdulillah sehat. Kapan ke Jakarta? Kemarin sampainya. Sampai kemarin ya. Allah, luar biasa. Kalau selama ini kalau saya pantau, saya ikuti, Ning sih banyak terlibat di dalam lembaga-lembaga kemanusiaan ya, dan terjun langsung di mengurusi orang sakit ya, dalam tanda kutip, saudara kita, kerabat kita di Maluku Tengah itu yang biasanya kalau kena kanker atau tumor biasanya langsung ditangani sama teman-teman yang ada di lembaga kemanusiaan. Khususnya saya dengar itu sahabat Nahla. Iya, benar. Benar ya. Ya, sebenarnya apa sih itu sahabat Nahla? Iya, baik. Makasih ya Kak Ici. Ya, baik. Jadi sahabat Nahla itu sebuah lembaga seperti LSM. Seperti LSM. Awalnya itu di Maluku Tengah lagi viral sebuah berita tentang seorang anak yang terkena tumor ganas di kaki kiri. Ya, kebetulan dia asal Sepa, kampungnya Kak Ici. Saya dihubungi sama teman saya, Ridwan Wasamba. Ning, coba lihat berita tuh, ada anak kecil yang kena tumor. Nah, dari telepon itu kita saling berkabar ke teman-teman. Waktu itu yang terkumpul Ridwan Wasamba, si Iwan ini kebetulan dia orang Rohua, bersebelahan anak dusun kampung Sepa ya. Nah, Ridwan Wasamba, Agus Sultan, Irin Tabang, Adi Ridwan, banyak lumayan. Dwi Nur Hussein, Rizka, Citra Dia, Kak Asni juga, Iral, Tuti, pokoknya teman-teman waktu itu aktivis dakwah kampus yang ada di Kota Masohi saat itu terlibat untuk sama-sama bersilaturahim mengunjungi adik yang kena tumor ini gitu. Kita sama-sama ke kampung Sepa, lalu jenguk Nahla, dan saat itu kita kaget luar biasa. Ternyata ada kasus tumor yang begitu luar biasa di Sepa dan belum tertangani begitu, belum tersentuh medis. Nah, kita prihatin tentunya. Nah, setelah itu kita berembuk minta izin sama keluarganya, terutama bapaknya, untuk menggalang donasi waktu itu. Kita juga dulu dibantu sama Bang Kayum Eli di Liputan Malteng, sama Kak Jasmine. Nah, suster.
Jadi Nah, sakit si Nahla ini udah berapa lama gitu sudah baru 2 tahun. ditangani? Sudah 2 tahun, iya. Kanker tumor di Mm-mm. kaki ya, di Iya. paha ya. Tapi teman-teman Nahla yang menangani awalnya gitu. Awalnya. Nah, Baik. kita minta izin nih sama orang tuanya untuk menggalang donasi. Alhamdulillah orang tuanya mengizinkan dan kemudian kita balik ke Kota Masohi dan kemudian menggalang donasi. Satu hal yang menjadi senjata kita saat itu adalah media sosial, Facebook, gitu ya. Jadi kita publikasi lewat Facebook bahwa kita sedang menggalang donasi untuk pasien pasien tumor atas nama Nahla. Nah, alhamdulillah saat itu banyak yang merespon, termasuk Kapolres Maluku Tengah saat itu, Bupati juga turun tangan, dan politisi-politisi asal Maluku juga banyak yang kemudian turut andil di dalam untuk membantu. Nah, alhamdulillah untuk bantuan-bantuan pun dari lembaga-lembaga kemanusiaan pun banyak ke keluarganya Nahla. Nah, untuk sahabat Nahla sendiri, alhamdulillah penggalangan di jalanan itu lumayan luar biasa untuk membantu Nahla ini. Namun alhamdulillah setelah beberapa hari setelah kita menggalang donasi, pemerintah akhirnya mengambil alih untuk menangani Nahla. Ya. Kemudian kalau nggak salah itu langsung dirujuk ke Jakarta Rumah Sakit Darmais. Ya, benar sekali. Mungkin Kak Ici juga terlibat saat penjemputan pasiennya di Jakarta. Dan ini luar biasa. Jadi sebenarnya terinspirasi membangun lembaga seperti LSM tadi yang dikatakan bahwa membangun lembaga Sahabat Nahla ini itu terinspirasi dari ketika Nahla yang pasien yang pernah mengalami itu, tapi almarhumah udah meninggal ya. Udah meninggal. Karena waktu itu ditangani udah cukup terlambat juga. Iya, karena udah masuk stadium berapa? Stadium 4, udah parah. Udah parah ya, terlambat. Tapi dari Nahla itu pada akhirnya ketika ada kerabat-kerabat atau saudara-saudara yang ada di Maluku Tengah khususnya atau Maluku pada umumnya yang terkena misalkan sakit lebih khusus pada kanker misalkan ataupun tumor lebih cepat biasanya langsung menghubungi Sahabat Nahla ya. Ini Masya Allah luar biasa ya, makanya tadi saya bilang bahwa saya salut gitu. Jadi apa saja sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh kawan-kawan yang ada di Sahabat Nahla ini dalam agenda-agenda kemanusiaan? Iya, jadi setelah Nahla, alhamdulillah banyak pengalaman yang kita dapat ketika saat mengadvokasi Nahla ini. Baik. Nah, yang pertama itu kita terbuka informasi bahwa ternyata ada rumah sakit khusus untuk kanker di Indonesia. Nah, rumah sakit rujukan kanker itu ternyata Rumah Sakit Darmais gitu di Jakarta Barat. Itu pertama akses informasi yang kita dapat. Kemudian kedua mengenai rujukan. Nah, rujukan ini alhamdulillah Rumah Sakit Daerah Masohi itu mempermudah ketika ada pasien kanker atau pasien tumor. Nah, itu segera ditangani. Iya, ditangani, dan kemudian kalau memang tidak ada sarana dan prasarana yang tidak memungkinkan atau tidak memadai di Maluku Tengah untuk menangani pasien tumor, segera langsung dirujuk. Iya. Dan ini terbukti loh, beberapa kali saya lihat, saya pantau dan bahkan saya sempat lihat juga yang terujuk di Rumah Sakit Darmais itu ditangani sama teman-teman dari Sahabat Nahla. Selain kawan-kawan dalam agenda kemanusiaan yang tadi, misalkan sakit kanker dan lain sebagainya, apa saja yang dilakukan oleh Sahabat Nahla ini? Ya baik. Jadi kita tuh nggak hanya fokus ke kanker dan tumor, tapi itu jadi agenda utama kita. Agenda utama itu agenda utama kita. Sampai saat ini sudah 30 lebih pasien yang kita advokasi, dan yang paling banyak itu adalah pasien kanker dan tumor yang kita tangani. Ada juga pasien mata. Nah, itu yang tidak termasuk kanker dan tumor, ketika ada pemberitahuan, ketika kita mampu untuk mengadvokasi, nah kita advokasi. Wah, ini luar biasa. Jadi bukan saja tadi dibilang bahwa orang yang sakit kanker, kemudian tumor, tapi juga yang mata, kemudian teman-teman juga kalau saya pantau sejauh ini juga kayaknya ada sekolah-sekolah yang ini teman-teman juga turun tangan ya, itu gimana ceritanya? Ya, jadi
setelah Nahla meninggal nih, Iya. kita meminta izin sama keluarganya untuk membangun sebuah lembaga ya. Nah, lembaga ini alhamdulillah sudah tercatat di notaris, sudah dilaporkan notaris dan kemudian terbentuk struktur pertama. Alhamdulillah saya koordinatornya waktu itu. Sekarang sudah punya koordinator baru karena saya punya amanah baru di tempat lain. Nah, kita punya 2 divisi. Divisi pertama itu adalah kesehatan yang kemudian nanti menangani orang-orang sakit, dan kemudian yang kedua adalah divisi pendidikan. Nah, divisi kesehatan ini ditangani oleh Rizka, dan kemudian untuk pendidikan ditangani oleh Irwin. Tapi struktur kepengurusan sekarang nih saya belum tahu. Nanti saya kontak-kontak lagi sama teman-teman karena ada amanah. Iya. Nah, untuk kesehatan tetap fokus ke Jadi ada 2 tadi, kesehatan dan pendidikan. Ya. Oke. Kalau kesehatan masih tetap sama, kanker dan tumor dan penyakit-penyakit lain ketika masyarakat membutuhkan kita mengadvokasi. Untuk kemudian yang kedua, pendidikan ini kita ada rumah baca komunitas sahabat Nahla yang pertama, kemudian yang kedua kita itu ada tur pendidikan. Nah, tur pendidikan ini adalah membantu sekolah-sekolah yang punya sarana dan prasarana yang tidak memadai, ataupun apa yang bisa kita bantu untuk sekolah itu. Misalkan, kita bisa bantu cat sekolah nih, ya kita itu drop cat saja begitu, semampu kita. Mampu langsung dibantu, misalkan sekolah ini membutuhkan cat, diberikan cat lah gitu ya, langsung ditangani oleh teman-teman dari komunitas sahabat Nahla. Luar biasa. Jadi tadi sampaikan bahwa selain kesehatan juga aspek pendidikan juga dilihat ya, ditangani. Luar biasa. Jadi apa sih visi untuk teman-teman yang ada di sahabat Nahla ini, khususnya lembaga sahabat Nahla? Apa visi utama? Kalau visi utama kita sih terbukanya akses informasi mengenai masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat kita. Baik. Terkait kesehatan dan pendidikan gitu ya. Dan kemudian yang paling penting itu adalah kerja ikhlas dan jujur gitu. Nah, kita itu memegang komitmen itu. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman sahabat Nahla itu ketika menangani pasien itu tidak digaji. Kita memang benar-benar menjadi seorang relawan tanpa digaji. Jadi kawan-kawan ini meskipun berjalan menangani masalah-masalah yang ada khususnya di Maluku itu, sampai di pedalaman-pedalaman juga, itu kerja ikhlas ya? Ya, benar sekali. Kerja ikhlas, dan itu mau dilakukan oleh teman-teman selain Ning. Iya, teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya. Mereka itu teman-teman luar biasa yang pernah ada di lingkungan saya. Baik, luar biasa mereka. Biasa ya, semangat. Jadi sampai sekarang meskipun kan Ning sendiri lagi hijrah ke sini ya, katakanlah di Pulau Jawa untuk melanjutkan studi, teman-teman di sana tetap konsisten ya? Tetap konsisten. Untuk melanjutkan perjuangan dari lembaga sahabat. Iya, benar. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk dari segi pendidikan apa saja sih yang sudah ditangani oleh kawan-kawan? Saya sih penasaran karena memang tadi saya katakan di awal, saya terinspirasi dari kawan-kawan di sahabat Nahla. Saya sendiri dari sana, dari kampung, misalkan dari siapa yang nama ini diambil, salah satunya adalah pasien dari almarhumah ini dari kampung saya, tadi sudah disampaikan. Teman-teman luar biasa. Jadi ketika Nahla almarhumah ini udah meninggal, teman-teman mengambil namanya untuk melanjutkan perjuangan ini, perjuangan kemanusiaan. Makanya saya terinspirasi dengan kehadiran Ning di sini untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ada lembaga kemanusiaan khususnya di Maluku Tengah ya, yang menangani masalah-masalah kemanusiaan ini. Selain dari visi utama dari sahabat Nahla sendiri, kemudian terinspirasi dari Nahla, adakah mungkin ada kisah-kisah keluarga sendiri, ada motivasi dari keluarga untuk masalah ini loh gitu? Iya, ini luar biasa sekali. Ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Tahun 2014 bapak saya kena sejenis tumor di pinggang bagian kiri. Nah, dari 2014 itu dia semakin membesar.
dia semakin membesar dan kemudian ketika kita bawa ke rumah sakit, dia tidak terdeteksi penyakit apa. Jadi kita tuh kebingungan ya. Sampai dirujuk ke Ambon. Mungkin pada saat itu kami nggak punya biaya untuk merujuk bapak gitu. Nah, bapak juga kayaknya saat itu ya udahlah daripada meribetkan anak-anaknya, mending di sini saja. Jadi keluarlah bapak dari rumah sakit dan berobat secara tradisional ya kalau macam kita di Ambon. Nah, semisal kita memang di daerah Maluku sininya, atau katakan kita daerah-daerah itu masih mengandalkan obat-obat tradisional ya, dan kebanyakan juga sebenarnya manjur juga gitu. Terus ya dari situ tahun 2015 akhir itu semakin membesar dan parah sekali. Bahkan itu ada sesuatu yang tidak diinginkan dari tumor itu, ternyata luar biasa ya. Kita anak-anaknya itu sampai kebingungan sekali, ini mau dibawa kemana, berobatnya pakai apa. Bahkan dokter tuh sudah bilang ayo dirujuk begitu. Pada saat bapak siap dirujuk pun ternyata udah nggak bisa gerak kakinya, mungkin karena sel-sel kanker ya sudah sampai di di kaki, di mana sudah menyebar mungkin ya. Makanya jadi sempat tidak tertolong. 2016 awal bapak meninggal. 2016 meninggal, jadi menderita tumor itu kurang lebih 2 tahun. Terus meninggal gak tertolong. Iya. Dari situ sebenarnya awal mula memotivasi Ning untuk bergerak di sini, menolong orang lain. Masya Allah. Jadi pelajaran ini dari Bapak. Kemudian yang kedua juga ada adik almarhumah Nahla juga, dan yang lain-lain ya. Sebenarnya 1 tahun setelah Bapak meninggal, nah berita tentang Nahla ini muncul gitu. Waktu teman saya Ridwan Wasambai itu telepon, Ningsih, ayo kita bantu. Ayo, beta sudah pernah merasakan tuh betapa sakitnya keluarga kita sakit dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan biaya. Ayo kita bantu. Karena punya pengalaman sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa saat Bapak sakit. Jadi itu dikembalikan kepada orang lain. Gimana orang lain merasakan seperti yang kita rasakan. Pada akhirnya memotivasi kita untuk membantu ya. Insya Allah. Dan terbukti sampai saat ini Ning masih lakukan itu. Dan apakah ini terus berjalan gimana? Untuk pribadi Ning sendiri? Kalau saya sih kepada teman-teman kemarin sebelum saya hijrah ke sini, saya sudah sampaikan ketika ada mendapatkan informasi dari masyarakat, coba kita advokasi. Nah, sebelum kita advokasi pasien, ini mungkin juga bisa jadi informasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Maluku Tengah bahwa sebelum kita mengadvokasi pasien, biasanya kita tanyakan dulu, sudah ada BPJS atau belum? Jujur, BPJS itu cukup membantu pasien ketika berada di rumah sakit. Saya ingat ketika mengadvokasi pasien Pak Nurholis, biaya operasinya sendiri untuk operasi itu belum termasuk biaya perawatan dan biaya-biaya lainnya. Untuk biaya operasi amputasi kaki itu 30 jutaan lebih, entah 34 atau 36 jutaan. Tapi di atas 30 juta. Itu bayangkan kalau kita tidak pakai BPJS gitu. Nah, alhamdulillah terbantukan oleh BPJS. Makanya ketika kita ingin mengadvokasi pasien, kita tanyakan dulu BPJS-nya udah ada atau belum. Kalau belum, berarti kita membantu keluarga untuk segera mendaftarkan di BPJS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin menandatangani surat pernyataan. Ya, biasanya kan kalau ada lembaga-lembaga yang kemudian menggalang donasi tanpa izin dari keluarga. Nah, kita menjaga itu. Jangan sampai keluarga merasa, loh, mereka kok galang dana, siapa yang ngizinin gitu. Nah, kita sebelum menggalang donasi kita minta izin ke keluarga. Sebagai buktinya kita harus tanda tangan di atas meter 6.000 waktu itu. Oke, luar biasa. Terus ini apakah
Jadi ketika Ding sudah sampai di sini, teman-teman di sana kan tetap melakukan gerakan Iya. ya, tetap mengadvokasi sejauh mana sahabat Nahala ini dapat membantu masyarakat di sana yang membutuhkan. Nah, terus ini juga terus memantau. Ya, nah saya di sini juga tidak diam ya Kak. Iya, baik. Jadi ketika ada orang yang mau advokasi, yang diadvokasi dari Maluku Tengah ke sini, nah nanti di sini saya tugasnya di sini. Oke, mantap. Jadi teman-teman di Masohi bergerak, saya juga di sini bergerak ketika ada pasien yang di sini. Luar biasa, memang saya salut. Terus kalau misalkan dari pemerintah gimana? Tanggapan dari pemerintah gimana? Respon gitu. Kita sudah pernah melakukan sharing ya dengan DPRD dalam hal ini. Kemarin itu dengan Komisi 2. Tahun sebelumnya itu dengan Komisi 4. Alhamdulillah ya begitulah gitu ya. Hanya saja banyak sih ada program-program dari pemerintah, misalkan BPJS gratis itu memang sangat membantu masyarakat ya. Dan kemudian sejauh ini ketika ada pasien yang kita advokasi kemudian kita laporkan ke pemerintah daerah, ada yang kemudian diterima, ada juga yang tidak gitu. Jadi ketika kita tangani pasien dan belum ada respon, kita tidak berharap lebih. Kalau ada respon, alhamdulillah kita ambil. Iya. Jadi gerakan selama ini selain tanggapan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri gimana? Wah, Masya Allah. Ini yang dari tadi saya tunggu. Melalui video ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Masohi, masyarakat Maluku Tengah pada umumnya. Luar biasa. Masyarakat Kota Masohi itu bisa dibilang masyarakat dermawan. Mungkin karena saya besar di sana, jadi benar-benar merasakan betapa orang-orang Masohi itu ketika lihat saudaranya susah, dong semua bantu. Itu luar biasanya masyarakat Masohi. Bahkan berbondong-bondong, luar biasa. Ya. Jadi itu sebenarnya respon masyarakatnya sangat besar, saling membantu. Bisa jadi gotong royong itu sampai bahkan dikatakan ada slogan daerah gotong royong itu nama Masohi gitu. Mungkin, ya. Tapi bukan saja sekedar slogan, tapi itu direalisasikan oleh masyarakat Masohi. Jadi itulah apa saja sih ini respon-respon dari masyarakat sendiri. Luar biasa ya Kak. Saya tuh sering terharu dengan masyarakat Maluku Tengah. Ketika postingan sahabat Nahla itu sudah ada di beranda Facebook misalkan ya, kita media sosial lainnya itu tanggapannya positif, support, dan kemudian ayo kesini sahabat Nahla tolong dong jemput donasi, sahabat Nahla tolong dong jemput donasi. Luar biasa. Nah ini ada satu lagi nih, saya sempat memantau juga teman-teman dari sahabat Nahla. Sering kalau nggak salah itu entah itu sahabat Nahla atau pribadi nih atau teman-teman di kelompok lain yang setiap Jumat kalau nggak salah itu ada gerakan menyumbang nasi bungkus atau apa gitu ya. Iya benar. Oke. Iya. Jadi nasi Jumat itu gerakannya dari kakak-kakak kita di GGS namanya Gerakan Gerobak Sedekah. Yang saya ingat ya, ownernya ini Kak Lili. Hai Kak Lili, Masya Allah. Ya, Kak Lili Nurjana. Kemudian ada Kak Nurbia, ada Kak Anti, ada Kak Marnita, ada Kak Yuanita. Mereka itu yang saya tahu ya Kak, entah di belakang layar itu donaturnya juga luar biasa. Setiap hari Kamis, Ningsih ke rumah saya, Ningsih ke rumah saya. Kebetulan sahabat Nahla adalah tim lapangannya. Iya, sahabat Nahla tim lapangan. Jadi ini juga dihandle oleh sahabat Nahla. Ya. Apa tadi sedekah? Gerakan Gerobak Sedekah. Gerakan Gerobak Sedekah. Iya. Luar biasa. Jadi setiap hari Jumat itu bersedekahkan nasi dus buat siapa saja targetnya? Ya, targetnya itu adalah janda,
orang tua duda, orang Oke. tua yang sudah sepuh, Oke. anak yatim. Anak yatim. Dan abang-abang becak yang ada di Pasar Binaya Mas Sohi. Ya, Respon mereka gimana? aduh luar biasa. Saya tuh ingat ya Kak, Oke. karena beberapa kali sering setiap Jumat sering membagikan nasi bungkus ke ibu janda. Kadang tuh diberikan itu, dibalasnya itu dengan ribuan doa dan doa-doa itu yang kemudian kita inginkan begitu. Masya Allah. Dan setiap usaha, setiap ikhtiar dilancarkan sama Alhamdulillah, Allah, ya. alhamdulillah. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan menempel kepada kita ya, Iya. akan kembali juga kepada Benar, kita. benar, Dan Kak. itu nampaknya sekarang ya, Alhamdulillah. menikmati juga. Benar, Alhamdulillah, Kak. segala sesuatu selalu dilancarkan. Nah, untuk menutupi perbincangan pada kesempatan ini, mungkin ada pesan. Silakan. Oh ya. Pesannya. Ah ya, sebelum Pesan. ke pesan, Oke. saya lupa kalau kita itu ada punya program di Ya, Sahabat itu yang Nala. harus disampaikan. Ada program kurban. Kurban kemarin itu tahun kemarin kita kurban 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing di Seram Utara Barat, di Desa Labuang sama di Negeri Wailulu. Ada juga. Itu program kurban Sahabat Nahla. Dan kemudian sekarang ada program beras untuk santri. Kemarin sudah didistribusi untuk pesantren Hidayatullah kilometer 14 ya 100 kilo. Kemudian untuk pesantren Darussalamnya 100 kilo juga, dan pesantren di Laimu Darul Ihsan Laimu. Di situ juga 100 kilo. Alhamdulillah. Sudah cerdas, soleha. Oh, Allah. Baik Itu hati. semua teman-teman Kak. Teman-teman Itu support ya. teman-teman Sahabat Nahla luar biasa. Ya, Ya. salah satunya kan ada yang ada di depan saya ini. Gitu. Ini sangat menginspirasi buat orang lain ya. Ketika kita bersedekah, banyak berbagi dan berbuat kebaikan, sekali lagi kebaikan itu akan kembali kepada kita ya. Apa yang kita berikan juga itu juga yang akan kembali. Benar. Jadi keuntungannya dunia Dan akhirat. akhirat. Tapi pesannya Ya. teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang ada di Maluku Tengah atau di Maluku pada umumnya, dan semua saudara-saudara yang menyaksikan kita di Pulau Penjuru. Ya, baik. Pesan saya terkhususnya untuk masalah teman-teman, kemanusiaan ya. untuk teman-teman kita di Sahabat Nahla, tetap semangat. Gerak sosial kita tidak akan pernah berhenti selama nyawa kita masih ada, selama kita masih bernafas. Dan kemudian pemberian kita tidak akan berhenti selama Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Dan kemudian amal kita tidak akan berhenti selama kita masih bisa melakukan berbagai macam agenda dengan fisik yang kuat dan raga yang masih bisa melakukan apapun. Nah itu. Dan yang terakhir, komitmen itu sangat penting, dan lakukan kebaikan sebelum Allah memanggil kita satu persatu. Luar biasa. Ini saya mau bertanya dulu, ini yang saya tertinggal tadi. Ya. Basicnya apa sih? Karena lebih cenderung ke kesehatan, sangat paham itu. Seolah-olah ini orang kesehatan gitu. Apa sih backgroundnya, background pendidikannya? Saya sarjana pendidikan matematika. Sarjana pendidikan matematika, tapi seperti di orang kesehatan, kayak orang spesialis, dokter spesialis gitu, yang saya pantau. Iya, lebih ke pengalaman merawat bapak sih sebenarnya. Oh, pengalaman merawat bapak, jadi diaplikasikan ke ini. Iya, benar sekali Kak. Baik, luar biasa. Terima kasih nih untuk kehadirannya. Kapan-kapan kita akan berdiskusi dengan pengalaman-pengalaman yang berlian Ya, selama ini. siap Kak. Aduh, Ya, Insya Allah. insya Allah kita diskusi di lain kesempatan. Saya tunggu pengalaman-pengalamannya, apalagi pengalaman menuntut ilmunya juga ya. Siap Kak. Meskipun udah jauh, udah merantau ke sini, udah hijrah ke tanah Jawa, dan teman-teman di sana yang tetap konsisten, komitmen untuk meneruskan perjuangan lembaga Sahabat Nahla ini. Semoga perjuangan teman-teman menjadi ladang pahala. Amin, amin ya Rob. Amin ya.
Terima kasih Ning sekali lagi. Siap Kak, sama-sama. Terima kasih juga Kak selalu memberikan inspirasi dan motivasi. Baik, Kak, kita sama-sama dari Maluku Tengah. Siap. Ya, memang kita harus tampil gitu. Dari anak daerah, anak pesisir. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.